mempersiapkan hati untuk menyebut firman Tuhan. Lalu kita siapkan Alkitab kita. Alkitab kita siapkan untuk membaca Alkitab secara bersama-sama. Kemudian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita dengarkan lagu yang akan dibawakan oleh kakak abang kita. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Oleh sebab itu, kakak abang di sini mau ajak kalian untuk memuji Tuhan. Kita menyanyi lagu yang berjudul Tangan Kerja Buat Tuhan, dimedley dengan Bersaksi Terus Sampai Tuhan Datang. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa-Ku yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu karena Engkau tetap memberikan kami kesehatan sampai pada hari ini ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa yang dibawakan oleh kakak kami ya Bapa. Kiranya Engkaulah yang membantu kakak kami dalam pengajaran ini, dan kiranya Engkau juga membantu kami dalam mempersiapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Daniel nanti, kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan satu lagu baru, kita menyanyikan dengan penuh sukacita, dan ada gerakannya loh, ikutin ya. Judulnya Injil Kekuatan Allah. Adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan?
Kalau sudah, yuk diambil Alkitabnya. Kita buka pengajaran hari ini diambil dari Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Yuk kita baca sama-sama. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar, ya raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Demikian firman Tuhan. Adik-adik, sesuai dengan judul pengajaran kita hari ini, yaitu Aku Bersaksi Tentang Yesus Kristus. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan bersaksi? Bersaksi adalah kita menyatakan kebenaran akan firman Tuhan di dalam hidup kita melalui ucapan kita, tindakan kita, dan juga melalui sikap hati kita. Nah, tapi Kak, bagaimana sih contoh bersaksi yang bisa kita lihat? Setelah ini, adik-adik kita sama-sama lihat suatu video yang menunjukkan contoh anak-anak Tuhan yang bersaksi akan Tuhan Yesus. Yuk kita lihat videonya. God's people were captured and taken away to the country of Babylon. The king of that country was named Nebuchadnezzar. 3 young Israelites, Shadrach, Meshach, and Abednego, worked for King Nebuchadnezzar. But when the king wanted them to bow down and worship a golden idol he made, they wouldn't do it. We can't. Let's go. So the king called for Shadrach, Meshach, and Abednego. Is it true that you did not worship the golden statue I have set up? I will give you a second chance to bow down and worship, or no God will be able to save you from my power. Nebuchadnezzar, you certainly have the power to throw us into the furnace. And our God has the power to save us. But even if he doesn't, we will not worship your statue. The king was furious and told his soldiers to heat the furnace 7 times hotter than usual. Then Shadrach,
Meshach, and Abednego were thrown in. But guess what happened? The men in the furnace didn't burn up. God sent someone to protect them in the furnace. The king was surprised when he saw 4 people walking around. So he told Shadrach, Meshach, and Abednego to come out of the furnace. And the king made a new law. No one would be allowed to say anything bad about the God of Israel. Adik-adik, firman Tuhan hari ini menunjukkan sebuah kisah di mana saat itu terdapat seorang raja Babel yang bernama Raja Nebukadnezar. Dia membangun sebuah patung yang membentuk dirinya, adik-adik. Nah, pada saat itu semua orang Babel wajib untuk menyembah patung Raja Nebukadnezar, adik-adik. Jika tidak mau menyembah patung tersebut, maka orang-orang tersebut harus dilemparkan ke sebuah perapian yang sangat panas, yang apinya menyala-nyala, yang bisa membuat orang ketika dilemparkan ke sana pasti akan mati, adik-adik. Nah, tapi adik-adik, ketika semua orang menyembah patung Raja Nebukadnezar, ternyata ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung Raja Nebukadnezar. Wah, siapa ya orang-orang ini? Mereka ini adalah orang Yahudi yang takut dan juga setia kepada Tuhan. Mereka juga adalah sahabat Daniel. Ayo adik-adik, bisa tebak siapa mereka? Iya, mereka adalah Sadrak, Meshach, dan Abednego. Jadi adik-adik, kalau misalnya kita baca nih ya, di ayat yang 17 dan 18 di pasal 3 ini, kita akan lihat adik-adik jawaban dari Sadrak, Meshach, dan Abednego yang sangat luar biasa. Kayak dia akan bacakan. Jikalau kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah adik-adik, sekarang kalian jelaskan. Seharusnya Sadrak, Meshach, dan Abednego setelah mereka dilemparkan ke perapian yang bahkan panasnya itu 7 kali lebih panas daripada biasanya, coba adik-adik bayangkan, pasti mereka akan mati adik-adik. Ternyata mukjizat Tuhan nyata melalui malaikat-malaikatnya. Sadrak, Meshach, dan Abednego ternyata tidak mati. Bahkan ketika mereka keluar dari perapian, rambut mereka, pakaian, ataupun tubuh mereka tidak ada bau terbakar sedikit pun. Itulah mukjizat Tuhan. Adik-adik, dari kisah Sadrak, Meshach, dan Abednego, kita belajar adik-adik bagaimana cara kita bersaksi menjadi saksi Kristus di dalam hidup kita. Poin pertama, dalam hidup kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan adik-adik. Apapun yang akan terjadi di depan kita, apapun yang akan kita hadapi, kita harus tetap taat. Kita harus tetap melakukan kehendak Tuhan adik-adik. Contohnya nih, ketika Sadrak, Meshach, dan Abednego mereka melawan Raja Nebukadnezar, mereka tidak mau menyembah patung Raja Nebukadnezar, mereka tetap teguh adik-adik. Meskipun ancamannya adalah mereka akan dibuang ke perapian, tetapi mereka tetap teguh untuk tidak mau menyembah
Allah lain selain Tuhan Allah adik-adik. Begitu juga kita adik-adik. Di hadapan kita mungkin pasti akan ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan, kesulitan yang akan kita hadapi nih. Contoh, kita contohin ya. Contohnya adalah ketika kita ujian nih adik-adik, pasti akan ada godaan untuk menyontek. Ada juga godaan dari teman-teman kita yang maksa-maksa kita nih untuk memberikan contekan adik-adik. Bahkan kita terancam untuk dijauhin. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap teguh untuk taat dan melakukan kehendak Tuhan. Poin kedua adalah kita harus berpegang teguh pada iman kita kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, jangan sekalipun malu dengan iman kita. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Meskipun apa yang mereka lakukan itu berbeda dengan orang lain, tetapi mereka yakin adik-adik bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar di mata Tuhan. Begitu juga kita adik-adik, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu merasa malu, tetapi kita harus merasa bersyukur dan juga bangga bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Sehingga apa yang sudah kita lakukan itu memancarkan kemuliaan Tuhan. Adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk tonton satu video nih. Suatu video dari anak-anak seperti kalian, anak-anak SD yang mau mengajak kita semua untuk harus berani bersaksi tentang kebenaran di dalam hidup kita. Nah, setelah itu kita akan sama-sama bernyanyi nih. Kita mau bernyanyi lagu Bekerja Kristus. Yuk kita tonton video berikut ini dan kemudian nanti kita akan sama-sama bernyanyi. Hai teman-teman, kalian masih ingat nggak pelayan perempuan Naaman? Iya betul, walaupun dia hanya seorang pelayan, dia tidak takut loh untuk menceritakan tentang Tuhan kepada Naaman. Nah, dia aja seberani itu. Kira-kira kita bisa seberani itu juga nggak ya? Misalnya nih, seperti... Aduh, oh ini anak yang super genius itu. Yang mana? Makanya jangan so pinter. Lain kali kalau kita minta jawaban dikasih. Awas lu. Tahu nih. Awas lu lain kali ya nggak kasih jawaban. teman-teman, kita harus berlaku baik kepada semua orang, bahkan sama orang yang jahat sama kita. Tuhan aja sayang sama kita, apapun keadaannya. Woi, tinggal satu lagi nih orang, woi, kita bisa boya nih. Oh iya. Oh, tuh, aduh, aku kena. Woi, tuh, musuh tuh. Udah, aku kena. Gue kena. Satu lagi, woi. Tuh. Ayolah. Aduh, Peter. wah. Belin sih. Bang, kok diem bang? Kok diem aja sih? Kita kalah loh. Teman-teman, namanya juga permainan. Ada yang menang, ada yang kalah. Perlu kita mengeluarkan kata-kata yang kotor, makan pakai mulut, berdoa pakai mulut. Masa kita menggunakan mulut untuk mengeluarkan kata-kata yang kotor? Iya juga ya. Kita ngapain ya marah-marah cuma karena game doang? Game doang. Yang nggak nyata gitu. Gara-gara game kita bisa jadi gila loh ya. Weh, maaf. Teman-teman, hari ini Bu Septi tidak masuk karena sakit. Jadi, tes hari ini dibatalkan. Terima kasih. Bro, kita nggak ada di ujian nih. Yo, men, damai saja
yang salah deh. Masa Miss Septi lagi sakit, malah kita ketawain gini? Iya sih, ini juga ya. Miss Septi pasti senang misalnya kita kunjungin dan doain. Betul. Mungkin kalau kita semua sepakat untuk berdoa untuk Miss Septi, pasti Miss Septi cepat sembuh. Miss, emangnya Miss sakit apa sih? Lagi sakit perut nih, Dek. Terus tesnya kapan, Miss? Kalian belajar dulu ya, minggu depan kita tes ya. Miss, kami doain ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong berkati Miss supaya cepat sembuh Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Teman-teman, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus membagikan firman Tuhan kepada sekitar kita. Bukan hanya lewat omongan aja, tapi juga lewat sikap kita sehari-hari. Seperti super ayat kita hari ini, yaitu Mazmur 71 ayat 17. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Dadah, Tuhan memberkati. Hanya anugerah semata, aku dipanggil olehnya. Sungguh sangat istimewa, jadi bekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, Allahku luar biasa. Dia Raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, aku dipanggil olehnya. Sungguh sangat istimewa, jadi pekerja Kristus yang mulia. Hanya anugerah semata, aku dipanggil olehnya. Sungguh sangat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Adik-adik, pengajaran kita sudah selesai. Jadi, kakak ingatkan sekali lagi, adik-adik jangan malu, jangan takut untuk menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus melalui apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat menjadi saksi Kristus. Kita tutup pengajaran kita hari ini. Kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar hari ini, yang mengajarkan kami untuk tetap teguh ya Tuhan dengan iman kami kepadamu. Kiranya Tuhan bimbing kami supaya kami bisa menjadi saksi Kristus dan juga berbuahkan baik bagi sekitar kami. Sekarang ya Tuhan, kami akan kembali melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan yang tetap sertai kami, jagai kami. Tuhan yang berikan kepada kami kesehatan, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan yang tetap sertai kami, dan kiranya Tuhan yang bekerja di masa pandemi ini supaya pandemi ini bisa selesai pada waktunya. Di atas segalanya ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, sekarang kita masuk ke aktivitas. Aktivitas hari ini ada 2 aktivitas yang harus kalian kerjakan. Aktivitas pertama akan dijelaskan oleh Bang Steven. Silakan. Makasih Kak. Aktivitas pertama mengisi TTS. Siapa yang udah pernah ngisi TTS? Udah pernah semua kan? Nah, TTS ini akan dikirim via WA. Bang, bagaimana cara ngerjainnya Bang? Gampang. Nah, di atas TTS ini ada ayat Alkitab. Ayat Alkitab ini harus kalian sesuaikan ke kotak-kotak dalam TTS ini. Lalu kalau sudah diisi, gimana Bang? Nah, kalau sudah diisi, kalian bisa kirim ke guru kalian masing-masing. Bang, gimana caranya ngisinya? Yang pertama, kalian bisa ngeprint kertasnya, lalu kalian kerjakan. Atau yang kedua, kalau kalian tidak mau ngeprint kertasnya, bisa kalian gambar di satu cari kertas dan kalian buat TTS yang baru. Gitu. Lalu lanjut ke aktivitas kedua. Oke, kita lanjut ke aktivitas kedua. Oke adik-adik, kalau sudah siap, tahap pertama disiapkan kertasnya, kemudian kalian lipat menjadi 3 bagian. Seperti ini. Kemudian kalian gunting satu bagian. Kalian gunting. Dan menghasilkan satu kertas ukuran seperti ini. Setelah itu kemudian kalian lipat 2 kertas ini. Kalau sudah, dilipat lagi mengarah ke sini dan yang satunya mengarah ke sini. Bisa? Oke, kalau sudah menjadi seperti ini kertasnya, kemudian kalian gambar orang-orangan. Nah, jadi seperti ini. Adik-adik bebas menggambarnya seperti apa, yang penting bentuknya seperti orang ya. Oke, kalau sudah, kemudian kalian gunting. Guntingnya hati-hati ya adik-adik. Dan tahap terakhir, setelah menjadi orang-orang seperti ini, kalian ambil sedotan kalian, kalian tempelkan lem, kemudian kalian tempelkan di bagian tengahnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kemudian kalian siapkan selembar kertas yang sudah kalian tuliskan, "Aku mau bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus." Dan kalian tempelkan di bagian atasnya. Nah, mudah kan? Jadilah seperti ini adik-adik. Ya adik-adik, setelah mengerjakan kedua aktivitas yang tadi sudah dijelaskan, seperti biasa, kemudian kalian berfoto dengan aktivitas kalian, kemudian kalian kirimkan ke guru kelas kalian masing-masing. Bisa? Bisa. Oke, kalau gitu, selamat mengerjakan. Show me how to do right.
tanggal 24 Mei ini. Buat yang di rumah, sehat-sehat, nikmati waktunya di rumah bersama orang tua. Nah, sebelum kita menutup semuanya, saya nanti punya tebakan. Muncul kayak nanti muncul tebak. Udah siap belum? Siap. Oke. Kita aja. Kitab apa di Alkitab yang pakai nama Jawa? Mazmur. Ya. Mas, ketes ya. Mas. Pintar. Karena Mas dia bisa jawab. Mbak Mas bisa jawab ya? Mbak udah. Oke. Nah, tadi ditunggu juga siapa punya tebakan kata humor dan kantokan. Untuk minggu ini belum ada nih yang ngirim pantun atau humornya, masih ditunggu ya. Adik-adik minggu depan jangan lupa dikirim. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tetap sukacita dan jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Bye.